Nama Lutfi bin Yahya kembali beredar. Di tengah kian memanasnya polemik nasab klan Ba'alawi, di tengah riuhnya perdebatan identitas dan legitimasi, namanya kembali disebut-sebut dalam berbagai diskusi digital. Bukan dalam bentuk tuduhan resmi, bukan pula dalam dakwaan hukum, tapi dalam pusaran teori. Namanya saja teori, maka seperti yang kita tahu, seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Di saat yang hampir bersamaan, laporan demi laporan muncul sepanjang 2024 hingga awal 2026. Terdapat serangkaian kasus yang melibatkan warga negara asing asal Yaman dalam persoalan keimigrasian di Indonesia. Salah satu yang terbaru, kantor imigrasi Jambi mendeportasi 2 warga negara Yaman berinisial FAM dan AHM pada Februari 2026 karena dugaan pemalsuan dokumen perjalanan. Kasus-kasus ini nyata, tercatat, dan terbuka di ruang publik. Namun, publik jarang melihat peristiwa sebagai potongan yang berdiri sendiri. Isu nasab terus memanas, kasus imigrasi warga Yaman bermunculan, dan nama Lutfi bin Yahya kembali ikut beredar. 3 garis itu di mata sebagian orang tampaknya seperti satu gambar besar. Apalagi sosok Lutfi bin Yahya ini sebelumnya memang pernah berada dalam pusaran kontroversi. Ada polemik tentang narasi sejarah, ada perdebatan mengenai klaim identitas makam dan tokoh, ada pula tudingan dari sebagian kalangan yang menilai telah terjadi pembelokan cerita sejarah yang didalami oleh Lutfi bin Yahya. Sebagian menganggapnya sebagai pembaruan perspektif, sebagian lain menilainya sebagai distorsi. Perdebatan itu tidak pernah benar-benar padam, dan ketika isu nasab tak pernah berhenti dipadamkan, memori lama itu seperti diaktifkan kembali. Dalam pikiran yang sudah dipenuhi kecurigaan, potongan-potongan lama terasa saling menguatkan. Di ruang-ruang diskusi yang lebih gelap, lahirlah sebuah skenario. Skenario yang mengatakan bahwa ketika legitimasi sosial diguncang, konsolidasi menjadi kebutuhan, dan konsolidasi paling sunyi bukanlah pidato, melainkan perpindahan manusia atau eksodus. Sejarah mencatat, demografi pernah menjadi alat pengaruh, perpindahan populasi pernah memperkuat posisi sosial, ekonomi, bahkan politik. Tidak perlu dengan kekerasan, kadang cukup dengan jaringan, dengan relasi, dengan akses. Lalu muncul satu kalimat yang terasa menghantam kuat. Yang terungkap itu hanyalah sebagian kecil. Kalimat ini sulit dibantah karena ia berbicara tentang sesuatu yang tak terlihat. Jika 5 orang dideportasi, dalam imajinasi konspiratif mungkin 50 yang lolos. Jika 10 kasus terungkap, mungkin ratusan yang tak tercatat. Angka tumbuh tanpa data, tapi terasa masuk akal. Dalam pola pikir seperti ini, kedekatan dengan kekuasaan berubah menjadi asumsi akses, akses berubah menjadi dugaan pengaruh, dan dugaan pengaruh berubah menjadi narasi kendali. Itulah yang menjadi alasan mengapa nama Lutfi bin Yahya beredar di seputar isu terkait dengan keimigrasian warga Yaman ini. Isu nasab memang tak pernah berhenti untuk terus memanas. Kasus imigrasi terjadi, kontroversi lama diingat kembali. Sekali lagi, 3 garis itu seolah saling menjelaskan. Padahal bisa jadi ia hanyalah 3 peristiwa berbeda yang kebetulan bertemu dalam satu momentum sejarah. Yaman sejak tahun 2014 dilanda konflik panjang, krisis ekonomi, dan instabilitas. Dalam kondisi seperti ini, migrasi seringkali adalah naluri bertahan hidup, bukan sebagai strategi ekspansi. Dalam setiap arus migrasi global, selalu ada pelanggaran administratif. Itu fakta statistik, bukan rahasia tersembunyi. Tetapi teori konspirasi tidak menyukai penjelasan yang membosankan. Ia lebih menyukai desain besar. Ia lebih menyukai pola yang rapih. Ia memberi rasa bahwa semua ini terencana dan terstruktur. Dan dari situlah daya tariknya.
teori konspirasi bekerja bukan karena selalu salah, tetapi karena ia menyusun kemungkinan menjadi kepastian. Ia mengambil celah informasi lalu mengisinya dengan asumsi yang terasa logis. Jika dibiarkan, teori ini akan tumbuh menjadi keyakinan, padahal yang dibangun baru rangkaian dugaan atau hipotesa. Mungkin ada pelanggaran hukum, mungkin ada celah sistem, mungkin pula ada oknum yang ikut bermain di belakangnya. Tetapi kata mungkin tidak otomatis berarti ada operasi senyap yang dirancang untuk mengimpor manusia demi memperkuat posisi dalam polemik nasab. Yang berbahaya bukan migrasinya, bukan pula perdebatan nasabnya, melainkan cara pikiran kita merakit peristiwa menjadi skenario besar yang terasa sempurna. Karena ketika sebuah teori konspirasi terasa masuk akal, maka ia tidak lagi membutuhkan bukti, ia hanya membutuhkan pengulangan. Dan disitulah misterinya. Apakah kita sedang membaca pola yang nyata, ataukah hanya sedang menyusun hipotesis dari kecurigaan yang sudah terlanjur tumbuh dengan subur? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like dan subscribe jika ingin terus membedah misteri tanpa kehilangan nalar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.